Kita menuju ke Lutfi di Sumedang, Jawa Barat, di Rumah Sakit Umum Daerah di sana. Lutfi, nampaknya di belakang Anda ini masih cukup ramai, kemudian bahkan kasur-kasur milik pasien juga terlihat masih berada di luar. Apa kemudian informasi yang bisa Anda sampaikan, Lutfi? Silakan. Yakin Anda dan pemirsa TV One dapat saya kabarkan langsung dari RSUD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di mana tepat sekitar 1,5 jam yang lalu terjadi gempa di wilayah Garut, Jawa Barat. Gempa tersebut dirasakan di wilayah Sumedang cukup kencang, di mana terjadi gempa sebanyak 3 kali dalam jarak yang berdekatan. Gempa yang pertama terjadi cukup berat, yang kedua sedang, dan yang ketiga terasa lebih besar. Sementara itu dapat saya kabarkan dari lokasi ini hingga saat ini petugas masih memberikan pelayanan di luar gedung RSUD Sumedang, di mana pantauan saya ada puluhan pasien RSUD Sumedang dirawat di area luar lobi dan depan IGD RSUD Kabupaten Sumedang. Dapat saya kabarkan pula petugas BPBD dan kepolisian dipimpin langsung oleh Kapolres Sumedang tadi sempat memantau area dalam RSUD Sumedang. Mereka memantau wilayah lantai 3 hingga lantai 7 yang dilaporkan ada keretakan baru, di mana pada Januari lalu sempat terjadi keretakan akibat gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sementara untuk dampak di lokasi permukiman warga, masih belum ada laporan ke pihak BPBD Kabupaten Sumedang. Pantauan saya dari area Alamsari hingga RSUD Sumedang, kondisi di area permukiman warga masih terpantau kondusif seperti itu. Namun demikian di area RSUD sendiri sempat terjadi kepanikan. Pasien berhamburan hingga keluar RSUD Sumedang dan memilih untuk dirawat di luar gedung. Dapat saya gambarkan bahwa di lokasi ini hingga saat ini masih dipenuhi oleh pasien RSUD Sumedang yang berada di area lobi RSUD Sumedang. Pasien dirawat oleh petugas medis dengan bangsal dan labu-labu infusan yang masih terpasang. Tak hanya di kasur atau di bangsal, sejumlah pasien juga ada yang dirawat dengan kondisi di lantai lobi RSUD Kabupaten Sumedang. Pasien tersebut menunggu tenda darurat yang saat ini sedang dibangun oleh petugas kepolisian dan petugas BPBD. Sementara itu yang dapat saya kabarkan dari Kabupaten Sumedang, Ken. Ya, Lutfi, mungkin juga bisa digambarkan kondisi saat ini di rumah sakit. Apa kemudian yang tengah diupayakan di sana? Artinya memang tenda-tenda ini dipasang untuk bisa mengakomodir para pasien yang saat ini tengah berada di luar? Hingga saat ini petugas gabungan kepolisian Polres Sumedang dan petugas BPBD berkoordinasi mengecek kelayakan gedung RSUD Sumedang untuk kembali diisi oleh para pasien RSUD Sumedang. Sementara sembari menunggu kelayakan gedung RSUD Sumedang, pihak kepolisian dan BPBD Kabupaten Sumedang membangun tenda darurat agar pasien-pasien tersebut dapat dialihkan sementara di tenda darurat tersebut sambil menunggu asesmen dari pihak BPBD Kabupaten Sumedang. Kerusakan seperti apa, Lutfi, mungkin bisa digambarkan yang dialami di RSUD Sumedang? Karena kalau dilihat cukup banyak kemudian pasien yang terpaksa harus dievakuasi atau diungsikan keluar rumah sakit. Ya, dapat saya informasikan ke Anda bahwa pada Januari awal 2024 lalu terjadi gempa di wilayah Kabupaten Sumedang, gempa yang secara beruntun selama 2 hari. Gempa tersebut menyebabkan keretakan di lantai 5 dan lantai 7 RSUD Sumedang pada saat itu. Petugas baru saja memeriksa lokasi lantai-lantai atas RSUD Kabupaten Sumedang tersebut dan sempat menemukan adanya retakan tambahan di lantai 5 dan lantai 3. Sementara itu petugas masih menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu tenda darurat selesai didirikan agar
para pasien bisa dengan tenang dirawat oleh petugas medis sambil menunggu hasil asesmen kelayakan gedung RSUD Sumedang dapat diisi kembali atau tidak oleh para pasien RSUD Sumedang. Sementara itu, saya belum mendapatkan informasi resmi terkait jumlah atau berapa pasien yang saat ini berada di luar RSUD Sumedang. Namun pantauan saya di lokasi ada puluhan pasien yang terbagi di dua titik, ya, di mana satu berada di lobi RSUD Sumedang dan satu tepat di depan gedung IGD RSUD Sumedang. Sementara itu, Kenan. Lutfi, apakah kemudian juga ada informasi terkait dengan ada tidaknya korban akibat dampak gempa yang dirasakan di sana? Ya, baru saja saya mewawancarai Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Hartono, di mana Kapolres juga turut serta dalam pemantauan di lantai-lantai atas gedung RSUD Sumedang. 1,5 jam pasca gempa yang terjadi di wilayah Garut, pihaknya tidak atau belum menerima adanya korban jiwa ataupun kerusakan di area permukiman. Pihaknya memastikan bahwa tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat gempa yang terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat ini. Namun akibat gempa menyebabkan kepanikan di wilayah RSUD Sumedang, di mana sempat terjadi gempa pada Januari lalu yang membuat warga Sumedang trauma seperti itu. Ya, Lutfi, lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang membutuhkan ruang perawatan khusus ataupun juga ruang perawatan intensif? Apa kemudian upaya-upaya yang tengah diupayakan di sana? Yakin Anda, dapat saya kabarkan bahwa pasien-pasien yang berada di luar gedung RSUD Sumedang ini adalah pasien yang berada di lantai atas atau lantai 2, 3 hingga lantai teratas. Sementara pasien yang di ruang khusus masih berada di area dalam gedung RSUD Kabupaten Sumedang. Dapat saya kabarkan pula bahwa di area luar gedung RSUD ini didominasi oleh pasien anak-anak dan pasien orang tua seperti itu, di mana lokasi gedung anak-anak berada di lantai 6 dan lantai 7 gedung RSUD Kabupaten Sumedang. Ya, Lutfi, artinya dari keseluruhan pasien yang kemudian tengah mendapatkan perawatan medis di RSUD Sumedang, ada berapa banyak perkiraan pasien yang kemudian harus dievakuasi? Ya, sementara dapat saya kabarkan bahwa hampir seluruh dari lantai atas pasien RSUD Sumedang dievakuasi keluar area gedung RSUD Sumedang, sementara di dalam lantai bawah yakni IGD dan ruang admisi atau ada perawatan di lantai bawah masih terisi oleh pasien. Meski demikian, bahwa pasien-pasien yang di lantai 2 hingga lantai 7 ke atas sudah dipastikan dalam keadaan kosong. Pasien lebih memilih dirawat di area luar lantaran trauma atau khawatir dan ingin dirawat di tenda darurat yang akan dibangun oleh Polres Sumedang dan BPBD hingga proses asesmen selesai terkait kelayakan gedung RSUD Sumedang untuk diisi pasien kembali. Ya, Lutfi, lalu apakah di sana juga sudah ada informasi resmi yang disampaikan oleh pihak rumah sakit terkait dengan saat ini bagaimana kondisi di rumah sakit dan perihal apa saja yang kemudian tengah dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap para pasien, karena nampaknya aktivitas di sana masih cukup sibuk untuk bisa memberikan penanganan kepada para pasien? Ya, baru saja saya memantau di lokasi ini ada sejumlah pejabat Pemkab Sumedang, diantaranya adalah PLH Sekda dan Kapolres Sumedang serta Humas RSUD Sumedang. Meski demikian, pihak terkait masih belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan yang terjadi di gedung RSUD Kabupaten Sumedang. Sementara untuk perawatan di lantai atas keseluruhan dialihkan ke luar RSUD Sumedang demi keamanan hingga proses asesmen selesai. Ya, Lutfi, mungkin Anda bisa
perlihatkan bagaimana kondisi di sana dengan menggunakan kamera Anda. Kami juga ingin melihat bagaimana kondisi saat ini di RSUD Sumedang. Lutfi, sambil Anda bisa jelaskan apa-apa saja yang tengah berlangsung di RSUD Sumedang. Ya, Ken, Anda dapat saya gambarkan bahwa saat ini proses pembangunan tenda darurat dari Polri serta BPBD masih terus dilakukan. Petugas bahu-membahu memasang tenda darurat agar pasien yang berada di lobi RSUD Sumedang bisa dialihkan ke tenda darurat tersebut agar lebih nyaman untuk menerima perawatan hingga proses asesmen selesai. Seperti inilah kondisi RSUD Sumedang pada pukul 1:25 Minggu dini hari, di mana jam ini adalah 2 jam pasca musibah gempa yang mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat. Pasien tak hanya berada di bangsal atau kasur, bahkan ada sejumlah pasien yang berada di lantai dan diberikan perawatan oleh petugas medis RSUD Sumedang. Bahkan tak hanya labu infusan, pantauan saya di lokasi, tabung oksigen juga dialihkan keluar RSUD Sumedang agar pasien yang dengan kondisi parah seperti itu dapat diberikan penanganan yang tepat agar tidak terjadi kekhawatiran terkait kondisi pasien yang sedang dalam perawatan. Hingga saat ini petugas masih melakukan pemasangan tenda darurat, di mana tenda sebanyak 2 tenda telah disiapkan oleh petugas agar para pasien bisa segera dipindahkan ke tenda darurat ini agar lebih aman ataupun nyaman selama proses asesmen terkait kelayakan gedung RSUD Sumedang untuk kembali diisi oleh para pasien RSUD Sumedang. Kembali ke Kenana. Ya, Lutfi, nampaknya di sana masih cukup padat, masih cukup tinggi aktivitasnya. Mungkin Anda bisa berbincang dengan salah satu keluarga dari pasien, mungkin bisa sambil memberikan gambaran mengenai bagaimana tadi dampak yang dirasakan sehingga akhirnya mereka ini terpaksa harus mengungsikan diri atau mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman seperti saat ini. Bapak tadi di atas. Bapak, punten namanya siapa Bapak? Agus Supriyatna. Agus Supriyatna. Oh, bisa diceritain tuh Pak tadi gimana sih ceritanya tuh Pak? Itu kejadiannya ya mendadak waktu itu tiba-tiba seperti apa goncangan yang sangat dahsyat itu. Gimana tuh Pak? Bapak posisi di lantai berapa? Sampai lantai 3. Gimana tuh Pak? Diceritain Pak detik-detiknya. Ya detik-detiknya itu utama ya itu terasa sedikit, tapi lama-kelamaan itu merasakan itu goncangan yang sangat dahsyat. Bapak lagi nunggu siapa nih Pak? Istri Ya, sakit. Sakit apa itu? Ya apa itu? Ambung. Ini ada oksigen sama labu infus Pak. Ini proses perawatannya gimana sih Pak istri Bapak sekarang ini? Ya lumayan lah itu perawatannya. Ini kan di darurat nih Pak di lobi RSUD ya Pak. Gimana nih Pak pemantauan sama petugasnya tadi gimana Pak? Udah diperiksa belum? Udah. Kata dokter seperti apa? Atau petugas? Sementara gimana Pak ini Pak katanya? Dirawatnya di luar dulu. Di luar dulu katanya, di tenda darurat. Di tenda darurat. Kalau Bapak sendiri Pak ini rencananya memilih untuk menunggu hingga gedung layak atau memilih untuk pulang atau gimana Pak? Menunggu gedung layak ini. Kembali ke dalam. Siap. Atur nuhun Bapak. Ya, seperti itulah perbincangan
saya dengan salah satu keluarga pasien yang sedang menunggu istrinya dirawat di RSUD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di mana pada pukul setengah 12 Sabtu malam tadi terjadi gempa yang membuat warga panik hingga akhirnya pasien berhamburan ke luar RSUD Kabupaten Sumedang dan hingga saat ini sedang menunggu tenda darurat yang dibangun oleh pihak kepolisian dan BPBD agar perawatan dapat lebih aman dan nyaman sambil menunggu proses asesmen dari petugas selesai. Kembali ke Kenan. Ya, Lutfi mungkin juga bisa diperlihatkan bagaimana kemudian upaya-upaya yang tengah dilakukan di sana dari petugas BPBD maupun juga pihak kepolisian, tenda-tenda yang dipasang di sana. Ada berapa banyak kemudian tenda yang tengah diupayakan untuk bisa dipasang sehingga bisa menampung para pasien yang cukup banyak saat ini tengah menunggu penanganan di luar rumah sakit? Ya, saat ini petugas masih melakukan pemasangan tenda darurat seperti itu. Sementara baru satu tenda yang terbangun di lokasi luar RSUD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Sumedang yang AKBP Joko Dwi Hartono yang tadi turut serta atau memimpin pemeriksaan kelayakan gedung RSUD Sumedang untuk dihuni kembali oleh para pasien. Pak Kapolres, bagaimana situasi terkini RSUD Kabupaten Sumedang? Ya, situasi terkini relatif kondusif, aman, tidak ada korban jiwa. Hanya saja masyarakat masih trauma ya, karena pasca gempa yang terjadi sekitar 3 bulan lalu, mereka masih trauma. Sehingga untuk antisipasi kita amankan dulu di bawah dan kita bangun tenda ya, dari Polres maupun dari BNPB. Jadi baik pasien maupun keluarganya ada tempat untuk menunggu. Ya. Sementara ini Pak, rencananya itu tenda darurat itu akan dibangun berapa banyak Pak untuk menampung para pasien? Sementara yang sudah berdiri dari BNPB, dari Polres, nanti mungkin menyusul dari BPBD sudah, mungkin nanti dari TNI ya, dari Kodim atau dari Batalion, kemudian mungkin nanti dari relawan yang lain ya. Jadi sudah dipastikan bakal ada 2 tenda berdiri di Yang sudah luar. berdiri 2. Yang kita pastikan berdiri sudah 2 untuk menampung sementara pasien dan keluarganya. Jadi tidak ada tempat lah untuk duduk ya. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Saat ini saya juga sudah bersama dengan PLH Sekda Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dapat saya tanyakan langsung apa saja dampak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang, khususnya di RSUD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini. Seperti apa Ibu dapat melaporkan? Ya, saya laporkan dari Rumah Sakit Sumedang. Saat ini kondisi aman, tidak ada korban, tetapi untuk antisipasi kita tetap mengevakuasi beberapa pasien yang ada di lantai 8, 7 sampai dengan 4 ya. Tadi saya melihat kerusakan yang terjadi pasca gempa epicentrum Garut ini. Memang ada tambahan keretakan, tetapi itu kelihatannya tidak terlalu berarti ya. Tetapi tetap pasien meminta untuk evakuasi. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Forkopimda, baik itu dari Pak Kapolres dengan Pak Dandim dan semua BPBD, BNPB, bahkan sekarang BNPB hadir untuk antisipasi kita pasang tenda tetap gitu ya. Dan kita akan lakukan asesmen dari BNPB untuk kelayakan struktur. Bu, ini kan para pasien kebanyakan di luar gedung di 2 titik, di lobi dan di IGD ini. Kira-kira berapa lama asesmen agar para pasien bisa kembali ke gedung RSUD Kabupaten Sumedang ini? Saat ini pun akan kita langsung lakukan. Barusan saya sudah koordinasi dengan BNPB. Kalau misalnya BNPB menyatakan layak, kita akan langsung masuk lagi. Oke, terima kasih Ibu Tuti melaporkan langsung terkait kondisi dampak gempa Garut di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ya, dapat saya simpulkan bahwa kondisi di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam situasi kondusif seperti itu, namun di RSUD Sumedang sempat terjadi kepanikan. Sekda Kabupaten Sumedang, Jawa Barat memastikan bahwa
pasien akan kembali ke gedung RSUD Sumedang, namun pihaknya masih membutuhkan waktu terkait kepastian kapan pasien tersebut akan kembali masuk ke gedung RSUD Sumedang. Kembali ke Anda.